Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Utami Soleha dari kelas PGSD 1A Universitas Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang puisi dan prosa. Langsung saja pada pembahasan pertama, apa itu puisi? Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Ciri-ciri puisi: 1. Puisi lama. 2. Puisi baru. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, rima, banyak suku kata di tiap baris dan irama. Ciri-ciri puisi lama yaitu tak diketahui nama pengarangnya, penyampaiannya bersifat dari mulut ke mulut dan sangat terikat akan aturan-aturan. 2. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan, yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Ciri-ciri puisi baru yaitu mempunyai bentuk yang rapi, simetris, sajakan akhir atur, memakai pola sajak pantun dan syair, umumnya puisi 4 seuntai. Di setiap baris atasnya sebuah gatra atau kesatuan sintaksis, dan setiap gatranya terdiri dari 2 kata atau pada umumnya 4-5 suku kata. Jenis-jenis puisi ada 3. 1. Puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. 2. Puisi lirik atau puisi liris adalah puisi yang berisi ungkapan perasaan yang ditulis dalam bentuk larik-larik atau baris-baris. 3. Puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Unsur-unsur intrinsik puisi yang pertama ada diksi. Diksi yaitu dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama. 2. Daya bayang atau imaji. Yang dimaksud dengan imaji yaitu ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan yang khas, yang dapat menimbulkan imaji visual, auditif, ataupun taktif. 3. Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan. 4. Bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu. 5. Rima. Rima ialah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. 6. Ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. 7. Tema. Tema dalam puisi ialah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Unsur-unsur ekstrinsik puisi yaitu 1. Aspek historis merupakan unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. 2. Aspek psikologis merupakan aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. 3. Aspek filsafat. Beberapa ahli menyatakan bahwa filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan, dan beberapa ahli lainnya menyatakan
menekankan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal ini, puisi tidak saling terkait satu sama lain. 4. Aspek religius dalam puisi mengacu pada tema yang umum, diangkat dalam puisi oleh pengarang. Berikut ini adalah contoh puisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu prosa. Prosa adalah sebuah karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan, seperti rima, diksi, irama, dan lain-lainnya. Secara bahasa atau etimologis, kata prosa berasal dari bahasa Latin. Prosa artinya terus terang. Selain itu, prosa juga bisa dimanfaatkan sebagai surat kabar, novel, majalah, ensiklopedia, surat kirim, dan beragam jenis media lainnya. Ciri-ciri prosa yaitu bentuk bebas, tidak terikat, dan bentuknya paragraf. Memiliki tema, mempunyai urutan peristiwa, terdapat alur, tokoh, latar, amanat, memakai bahasa asing, dan memiliki nama pengarang. Unsur intrinsik prosa yaitu 1. Alur atau yang biasa disebut dengan plot, merupakan suatu kronologi ataupun urutan peristiwa dalam sebuah cerita. 2. Tema atau suatu ide pokok dalam persoalan yang ada dalam sebuah cerita. 3. Latar dalam prosa merupakan suatu bagian yang menggambarkan lokasi, waktu, dan suasana yang ada dalam sebuah cerita. 4. Sudut pandang merupakan kedudukan atau status pengarang dalam bercerita. 5. Amanat merupakan pesan sekaligus juga moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca yang ada di dalam amanat. 6. Gaya bahasa merupakan alat yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan idenya. 7. Tokoh dan penokohan. Tokoh atau penokohan merupakan suatu
Perbedaan puisi dengan prosa yaitu puisi menyatakan sesuatu secara tidak langsung, sedangkan prosa menyatakan sesuatu secara langsung. Yang kedua, prosa adalah pengucapan dengan pikiran dan puisi ialah pengucapan dengan perasaan. Bahasa ilmu pengetahuan ialah prosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.